Ya, terima kasih. Senang saya bisa hadir di sini untuk sharing ya tentang penanganan terbaru di bidang kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Nah, pada siang hari ini saya diminta bicara tentang renal denervasi ya. Jadi renal denervasi adalah teknologi terbaru di bidang jantung dan pembuluh darah untuk mengatasi penyakit hipertensi, penyakit darah tinggi. Ya, ini kurikulum vitae saya. Kalau kita bisa bicara tentang jantung, apa sih penyakit jantung? Macamnya banyak ya. Jadi mulai dari penyakit yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Tentu kita semua tahu ya, penyumbatan serangan jantung ya. Itu penyakit jantung koroner, angina pectoris, sakit dada kalau aktivitas itu penyakit jantung koroner yang penanganannya biasanya pasang ring di balon ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung hipertensi. Penyakit jantung hipertensi ini kelanjutan dari hipertensi itu sendiri, dari darah tinggi menyebabkan penebalan otot jantung. Di situ ada peningkatan tekanan di ruang-ruang jantungnya ya, sehingga terjadi masalah. Yang paling sering masalahnya komplikasinya adalah aritmia atrial fibrilasi. Kemudian penyakit jantung aritmia ini macam-macam, ada SVT, supraventricular tachycardia, tiba-tiba dia berdebar kencang ya. Terus ada VT yang tiba-tiba dia pingsan ya, jatuh pingsan ya. Ada variasinya, mungkin pernah dengar juga Christian Eriksen, dia tiba-tiba kolaps di lapangan, itu aritmia itu VT atau VF, itu tiba-tiba sinkop. Nah, sehingga harus dipasang ICD. Ya, setelah pasang ICD masih sempat juga kan dia kolaps juga ya. Memang tapi dengan dipasang ICD dia nggak sefatal kalau tanpa ICD. Kalau beberapa pasien yang saya pasang ya biasanya dia kayak pusing sedikit terus tiba-tiba jeduk terus sadar lagi gitu. Nah, kemudian itu fungsi ICD. Nah, kemudian ada penyakit jantung katup ya, valve-nya. Dan penyakit jantung bawaan, kemudian penyakit miokarditis itu radang pada ototnya. Nah, ini ada beberapa, misalkan ibu pasca melahirkan tiba-tiba sesak nafas, nah itu yang sering adalah ini miokarditis. Jadi semacam respon imunitas tubuh yang berlebihan ya, autoimun ya, yang menyerang ototnya sehingga ototnya melemah, jantungnya melemah. Nah, kemudian penyakit jantung perikardium itu sama inflamasi, biasanya karena TBC atau cancer peradangan menyebabkan akhirnya banyak cairan di dalam selaput jantungnya. Kemudian penyakit jantung kongestif ini pembengkakan jantung. Ini sebenarnya akibat penyakit-penyakit jantung yang lain kayak koroner, darah tinggi, aritmia juga bisa ya, kayak flutter itu bisa bikin pembengkakan jantung. Kemudian penyakit katup itu sering bikin pembengkakan jantung. Ya, jadi ini komplikasi dari beberapa penyakit-penyakit yang lain. Nah, yang kita akan mungkin fokus bicarakan hari ini adalah penyakit jantung hipertensi atau hipertensi. Ya, hipertensi adalah penyebab penyakit jantung hipertensi ini. Dia disebut juga the silent killer karena beberapa orang merasa fine-fine aja ketika dia darahnya tinggi. Dan orang juga seringkali bersifat permisif ya, artinya biasa kalau tensi 160 itu kan nggak apa-apa kalau umur 60-an, ya bilangnya gitu. Padahal nggak, semua umur berapapun harus di bawah 140/90. Dan sekarang targetnya malah idealnya di bawah 135/85 gitu. Dan dia bisa menyebabkan pembengkakan jantung dan kemudian ada jadi atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini ada penyebab utama stroke. Ya, dan stroke pada atrial fibrilasi ini lebih fatal daripada sebab-sebab yang lain. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai. Kenapa hipertensi ini harus kita waspadai? Nah, bagaimana hipertensi dan penanganannya? Hipertensi sendiri ada gangguan sistem peredaran darah menyebabkan kenaikan tekanan darah di atas nilai normal. Hiper ini berlebihan, tensi ini tekanan. Ya. Tekanan darah kita terdiri dari dua komponen, sistolik dan diastolik. Sistolik ini normalnya adalah 120, diastoliknya 80.
Dan dia 1 miliar penduduk dunia itu, lebih dari 1 miliar itu mengidap hipertensi ini, dan dia silent killer ya. Jadi normal itu 120/80. Di atas 120 itu sebenarnya udah ini. Jadi ya kita harus waspada. Jadi nanti saya akan jelaskan ya, ada tabel yang kenapa sih tensi itu harus dijaga serendah mungkin. Dan kapan disebut hipertensi? Bila kita dapatkan di atas 140/90 ya. Dari 3 kali pemeriksaan terpisah didapatkan seperti itu sudah cukup kita diagnosa dia ada mengidap hipertensi. Bila tingginya udah 180/90 yang udah nggak usah diulang-ulang lagi ya. Itu udah pasti hipertensi, itu udah jelas. Apalagi sudah ada komplikasi ya, apakah sesek, sakit dada, atau atrial fibrilasi itu tadi, maka ya harus segera diterapi. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Orang dengan tekanan darah 115/75 resiko mengalami kejadian kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah itu rendah 1 ya. Ketika dia 100 naik ya, sistoliknya 20, diastoliknya 10, maka dia menjadi 2 kali lipat. Dan ketika dari 135 naik 20/10, resikonya 2 kali lipat dari yang 135 itu, doubling. Nah, ketika 155 naik 10 ini lagi, doubling dari 155 itu lagi. Jadi makanya kita harus bukan naiknya bukan linearnya yang hanya 1/1, tapi doubling ya. Jadi kita nggak bisa main-main untuk hipertensi ini. Kadang banyak orang, padahal ini udah 4 kali lipat dari orang normal ketika tensinya 160. Tapi orang nggak sadar bahwa resiko itu tinggi. Nah, tapi sebenarnya nggak aman-aman aja, karena resiko Anda mengalami apa aja kejadian cardiovascular mortality risk itu serangan jantung, stroke ya, masuk dirawat karena sesak nafas ya, sampai sudden death itu bisa risiko terjadi. Ini CV mortality, yang disebut CV mortality itu jadi risiko-risiko yang bisa menyebabkan kematian karena kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu yang jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada diantaranya stroke ya, kemudian jantung bengkak, atrial fibrilasi, gangguan irama jantung ya, kemudian sesak nafas ya karena pembengkakannya itu. Nah, jadi harus hati-hati. 180 dia menempatkan dia menjadi 8 kali orang normal. Jadi 8 kali orang normal ya artinya iya, jadi risikonya 8 kali lipat lebih tinggi risikonya ya. Ini kita bicara tentang risikonya ya, gitu. Kemudian oke, sekarang bagaimana sih kita mengatasi hipertensi ini? Mengatasi hipertensi ini dengan kita melakukan diet rendah garam ya. Konsumsi garam harus dikurangi ya. Nanti saya akan pilar lagi. Kemudian exercise, olahraga. Loh dok, olahraga nanti tensinya naik. Olahraga memang akan meningkatkan tekanan darah saat olahraga itu, namun kemudian dia akan lebih rendah daripada baseline-nya. Let's say gini, saat olahraga tensinya 130. Kemudian olahraga naik 150, 160. Setelah olahraga dia akan turun jadi 125, 120. Jadi lebih rendah dari baseline-nya sebelum dia olahraga. Dan kalau itu dilakukan rutin tentu saja akan baik menurunkan tapi tentu saja ketika dia sudah hipertensi, jadi gini, olahraga tentu saja sebagai pencegahan tapi dia menurunkan. Tentu saja kalau udah 180 Anda nggak bisa berharap dengan olahraga aja akan tensinya normal. Tetap harus dibantu dengan obat, jadi itu ada ininya penurunannya, namun ada kemampuannya juga, bahwa dia nggak bisa menormalkan. Jadi nggak satu macam ini saja. Misalkan penurunan berat badan itu akan membantu menurunkan, namun nggak bisa Anda berharap dengan penurunan berat badan aja saya sudah cukup, nggak perlu minum obat, nggak bisa ya. Kemudian
Jadi ini harus dilakukan semua, diet rendah garam dilakukan, exercise juga dilakukan, penurunan berat badan dilakukan, sampai obat-obatan harus dibantu juga untuk membantu membuat tekanan darah kita sesuai targetnya. Berapa targetnya? Yang sekarang diminta di bawah 135/85 gitu. Sebenarnya tanpa diabetes dan CKD, ya CKD itu gangguan ginjal kronis, itu di bawah 140 udah cukup ideal sih. Namun sekarang memang diminta targetnya lebih baik lagi, makin rendah makin baik untuk mencegah risiko kardiovaskular yang tadi saya jelaskan. Nah, diet garam bagaimana sih? Jadi panduannya adalah 1 sendok teh garam dapur per hari, ya 1.500 mg sampai 2.000 mg, ya 1 sampai 1 sendok teh per harinya, ya. Jadi itu panduan hariannya, ya misalkan masak ya. Tapi sekarang juga tersedia di pasaran kayak natrisalin. Natrisalin itu adalah garam khusus untuk orang penderita diabetes. Nah, itu akan membantu juga untuk orang-orang dengan hipertensi. Kemudian makanan yang harus dihindari ini makanan yang tinggi sodium seperti keripik, MSG, tomat saus ya, sorry ini bukan tomat aja, tomat saus ini maksud saya ya. 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 Karena saya slide-nya baru bikin pagi ini. Saya tanya Erik, biasanya kan update terkini jantung secara keseluruhan. Tapi ini nanti saya akan jelaskan juga update jantung juga secara keseluruhan ya. Karena ini tadi minta khusus RDN, jadi saya baru bikin ini tentang hipertensi dan RDN. Soda kue yang berlebihan ya juga itu harus dihindari. Kemudian makanan sayur yang dianjurkan adalah sayur dan buah segar tanpa pengawet ya. Kemudian karbohidrat yang sehat yaitu yang dianjurkan ya nasi, ubi, kentang tanpa pengawet tentu saja. Sumber rasa alami, jadi untuk pengganti bumbu masak MSG-nya itu mungkin bisa digunakan bawang putih, bawang merah, jahe, kemudian ya seperti itulah yang lebih natural ya. Gitu. Kemudian tips saat berbelanja dan memasak, baca label nilai nutrition fact-nya, kan biasanya ada itu. Pilih produk dengan kandungan garam kurang dari 140 mg per sajian. Kemudian mungkin lebih banyak masak sendiri di rumah agar tentu saja kita bisa mengontrol kadar garamnya daripada misalkan beli di warung. Ini tentu saja biasanya kadar garamnya itu tinggi, ini untuk pasien-pasien dengan hipertensi. Nah, kalau minuman apa yang dihindari? Alkohol itu juga ya, itu alkohol itu juga itu harus dihindari untuk pasien-pasien dengan hipertensi ya. Kopi enggak, kopi sudah ada penelitiannya, consumption low to moderate ya, artinya sampai 5 gelas per hari itu masih oke. 5 cup ya. Nah, cuma kopi mungkin isunya adalah terhadap kafeinnya itu biasanya ke lambung. Ya, kafein itu biasanya meningkatkan asam lambung. Nah, itu mungkin hati-hati pada orang yang dengan gangguan lambung. Mungkin bisa dicegah, bisa dengan yang cari yang decaf atau yang arabica yang kandungan kafeinnya lebih rendah. Gitu. Nah, kemudian olahraga. Jogging, jalan cepat, berenang adalah yang dianjurkan. 3-5 kali dalam seminggu. Tiap olahraga minimal 30 menit. Idealnya 30 sampai 1 jam ya, sampai 60 menit ya. Kemudian dalam keseharian itu aktif bergerak. Jadi menyapu di rumah, aktivitas fisik gitulah. Jadi itu kita lebih aktif, itu yang ideal. Jadi gini, ada piramidanya ya. Jadi dalam keseharian itu selalu aktif ya. Kemudian ya makanya anak-anak itu main apa segala macam. Kemudian 3-5 kali seminggu itu olahraga rutin ya. Misalkan jogging, berenang, sepeda itu yang paling baik. Namun misalkan dia olahraga yang lain juga boleh. Kemudian
dia punya hobi misalkan yang rekreasional, golf atau nari, dancing apa itu ya boleh-boleh aja itu 1-2 kali seminggu itu oke. Kemudian hindari duduk lama berlebihan lebih dari 30 menit ya. Jadi ya hindari itu. Itu problem ya di kita, di masyarakat kita di Indonesia ini kalau kita perhatikan dengan fasilitas transportasi yang ada, itu orang cenderungnya itu jarang bergerak, duduk. Even yang nggak punya mobil, nggak punya motor pun dia bisa naik Gojek, keluar dari rumah langsung naik Gojek sampai ke stasiun, duduk di situ naik bis atau naik kereta. Setelah itu sampai di stasiun tujuan, pindah lagi naik Gojek lagi, duduk lagi kan. Setelah itu relatif nggak pernah jalan lebih dari 100 meter ya. Jadi kemudian sampai kantor, duduk sampai siang, makan, gitu lagi. Kemudian apalagi dengan tren sekarang orang-orang yang kerjanya di komputer, para gamer juga duduk berlama-lama. Nah itu adalah problem-problem yang kemudian akan menyebabkan problem. Ya, ya boleh deh. Lagi di sini. Kalau kita bicara mengenai ini ya jantung ya, itu olahraga padel atau tenis padel deh ya, itu dalam seminggu itu normalnya orang bisa boleh berapa kali sih dok? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak sih dalam 1 hari orang padel tuh kayak misalnya pagi banget atau mungkin tengah malam gitu? Apakah itu akan berpengaruh ke ini kondisi jantung? Oke. Jadi kalau padel itu sebenarnya lebih olahraga yang banyak kardionya ya. Jadi kardionya. Jadi dia bisa dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu. Ya, gitu. Nah, kemudian waktunya tentu saja olahraga tentu ada waktu-waktunya. Tubuh kita mempunyai ritme sirkadian ya. Ada waktunya dia istirahat ya, ada waktunya juga dia untuk kemudian bangun dan beraktivitas gitu. Dan kalau kita mengabaikan fase-fase itu tentu saja akan tetap berakibat negatif juga terhadap tubuh kita. Ya, ketika istirahat kita kurang, maka tekanan darah kita juga bisa naik. Ya, jadi itu harus semua diperhatikan. Jadi istirahat tetap diperlukan. Kemudian waktu malam itu adalah waktu istirahat, waktu di mana hormon-hormon kita itu akan turun, kemudian hormon-hormon yang sifatnya relaksasi akan naik, kemudian kalau itu disuruh dipacu justru akan mengacaukan semua. Jadi tetap harus mengikuti fase-fase sirkadian itu tadi. Jadi sebaiknya olahraga ya misalkan setelah dia bangun, misalkan pagi yang ya setelah fajar itu ya, setelah itu bisa sebelum jam 8 kalau bisa sih sudah selesai dia aktivitas. Setelah itu jam 8 dia sudah bisa istirahat. Malam. Iya, ya, tidak disarankan. Karena mengganggu fase istirahat tersebut, ya. Langsung ini aja dulu dok, materinya. Ya. Kalau enggak. Nah, sekarang berikutnya renal denervasi. Apa itu renal denervasi? Renal denervasi adalah tindakan yang simpel dengan cara minimal invasif untuk menurunkan tekanan darah tanpa tergantung dengan kepatuhan pasien. Jadi kalau kita minum obat, tentu saja kita harus minum obat terus-terusan kan. Ya artinya, tapi bisa aja, maksudnya gini, dia diminum. Kalau bisa juga dia lupa nggak diminum, dia nggak patuh ya. Nah, sedangkan dengan RDN ini dia akan efeknya ya udah sekali akan terus-terusan gitu. Apa sih itu RDN? Ini adalah minimal intervensi approach untuk mencapai penurunan tekanan darah. Itu dengan memberikan energi radiofrekuensi yang ditempelkan di dinding pembuluh darah arteri renalis melalui kateter khusus. Ya, di situ ada saraf-saraf ginjal. Ya, saraf ginjal ini fungsinya memodulasi impuls simpatik melalui saraf ginjal untuk mengontrol tekanan darah. Nah, dia akan menyebabkan hipermodulasi saraf simpatik ini yang kemudian terjadi
peningkatan tekanan darah. Nah, dengan diputusnya saraf-saraf simpatis di sini, maka tekanan darah diharapkan turun. Renal denervasi ini memutus sinyal simpatis yang terlalu aktif antara ginjal dan otak untuk menurunkan tekanan darah tersebut. Ya, jadi yang dimanipulasi adalah pembuluh darah yang ada di ginjal. Karena apa? Karena di situ ada saraf-saraf simpatisnya. Nah, saraf simpatisnya itu yang kita putus. Nah, kita masukkan kateter melalui pembuluh darah yang ada di paha sampai ke arteri renalis. Arteri renalis adalah pembuluh darah yang mensuplai ke ginjal. Nah, kemudian dimasukkan wire dan kateter ablasinya. Kemudian wire-nya ditarik, kateter ablasinya akan membentuk spiral. Dia akan menempel dengan dinding. Nah, di dinding itu terutama yang di distal itu di ujung-ujungnya itu banyak menempel saraf-saraf simpatis. Kemudian dilepaskan energinya sehingga akan memanaskan di situ sekitar suhunya 50-60 derajat Celcius selama 60 detik. Nah, sehingga diharapkan saraf-saraf simpatis di situ menjadi rusak secara permanen. Nah, sehingga saraf simpatis itu tidak bisa memberikan impuls ke otak lagi yang kemudian menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, ini contohnya tindakannya ya. Masuk di sini nah ini di cabang-cabangnya, biasanya di cabang-cabangnya itu banyak, di percabangan-percabangan tersebut banyak menempel saraf-saraf simpatisnya. Di depannya tulang belakang, di depannya di bawah sini di perut. Ginjal kan adanya sini kanan kiri ya, makanya kita ke kanan dan ke kiri. Itu masuknya dari paha ya, karena lebih dekat kan. Nah, renal denervasi ini ideal pada pasien-pasien dengan hipertensi resisten. Jadi ada pasien-pasien tertentu yang memang sudah diberikan obat, namun tensinya turun-turun dengan 2 atau 3 obat lebih. Nah, jadi yang diindikasi terutama yang dengan 2 atau 3 obat lebih, namun tensinya nggak turun-turun, maka ini ideal untuk diberikan renal denervasi. Renal denervasi ini bukan menggantikan obat, ya, walaupun ada beberapa pasien yang bermasalah, ada komplikasi dengan pengobatan sehingga kemudian memilih dilakukan RDN, atau kepatuhannya itu sulit dia mencapai kepatuhan itu sehingga kemudian dia memilih untuk dilakukan renal denervasi. Tapi yang paling banyak indikasinya terutama adalah untuk hipertensi resisten, yaitu dengan 2 atau 3 obat atau lebih namun tensinya masih tetap tinggi terus. Nah, itu sehingga dengan ini maka tekanan darahnya menjadi lebih terkontrol, bisa tercapai dengan RDN ini, dan kemudian jumlah obatnya juga bisa berkurang ya. Jadi yang sebelumnya 4-5 obat kemudian turun jadi 2-3 obat. Beberapa pasien seperti itu. Ada beberapa pasien yang itu ya. Namun indikasi terutama adalah yang ingin kita capai adalah tekanan darahnya menjadi terkontrol, tercapai. Nah, berikutnya adalah update terkini tentang penanganan jantung yang lain. Ini contohnya adalah serangan jantung. Kita tahu serangan jantung adalah kondisi di mana jantung kita ada plak, ada penyempitan di pembuluh darahnya. Nah, plak itu sewaktu-waktu bisa sobek ya, sehingga menyebabkan aktivitas trombosit sehingga tersumbat. Dia tujuannya untuk menutup luka tersebut, tapi yang terjadi malah tersumbat seluruhnya. Nah, ini adalah gejalanya: sakit dada mendadak, menjalar ke leher, ke lengan kiri, ke ulu hati, punggung, belikat, disertai keringat dingin, lemas, sensi sekarat, jadi ada rasa kayak mau mati, ya. Kemudian sesek, mual, muntah, bisa sampai henti jantung, pingsan, dan sudden death. Ini disebut sindrom coronary acute. Penanganannya adalah dengan kateterisasi, memasukkan kateter lewat paha atau tangan sampai ke ujung pembuluh darah jantung, kemudian dikasih kontras sehingga kita bisa melihat. Nah, ini contoh kateter adalah pembuluh darah yang mengalami penyempitan, ini yang normal.
Nah, ini adalah dengan kateterisasi ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan intervensi dengan dipasang ring, ya, penyempitannya dari kateter itu kita masukkan wire kecil 0,014 mili masuk melewati lesinya. Kadang yang sudah tersumbat juga kita coba tembus. Nah, kemudian biasanya dibalon dulu. Setelah dibalon kita masukkan balon yang ada ringnya. Ringnya akan dikembangkan. Balonnya dikembangkan, maka ringnya itu akan terbuka dan nempel di dinding pembuluh darah tersebut. Dan balon dan wire-nya ditarik sehingga ring itu akan nempel menjadi semacam gorong-gorong di dalam pembuluh darah. Nah, setelah itu akan terjadi fase penyembuhan, terjadi endotelisasi, sehingga ring itu menjadi semacam tulang di dalam struktur pembuluh darah tersebut. Nah, ring itu ada beberapa jenis yang terbaru tentu saja, dan sebenarnya ini sudah agak lama adalah ring yang ada obatnya, ya. Kenapa? Karena setelah terpasang ring itu, maka akan terjadi, tadi saya bilang ada endotelisasi. Endotel tubuh itu akan menutup ring itu. Nah, endotelisasi ini kadang-kadang berlebihan, maka akan menyebabkan penyempitan kembali, sehingga di-create-lah ring yang ada obatnya. Obat itu sebagainya obat anti keloid, obat anti penyempitan, ya. Nah, ya, jadi supaya nggak menyempit kembali, nggak berlebihan, nggak terjadi keloid di dalam ringnya itu yang menyebabkan penyempitan kembali, itu kayak keloid. Nah, itu makanya ada ring. Nah, itu makin, dan itu trennya semakin berubah-berubah, ya. Jadi artinya teknologi terkini mencoba membuat makin rendah lagi penyempitan kembalinya. Tujuannya itu, ya. Ya, jenis ringnya itu. Nah, ini adalah historinya, ya. Pertama ditemukan itu hanya di balon saja tahun 77. Tahun 88 mulai ditemukan stent, namun hanya metal, bar metal stent. Kemudian 2001 mulai dikenal drug eluting stent yang ada obatnya, obat anti keloid itu. Nah, sampai dan obatnya itu terus berkembang jenisnya, sehingga dengan tujuan untuk menurunkan resiko restenosis itu semakin rendah makin rendah. Nah, yang sekarang ini kita mengenal, dan itu udah ada di heartologi, adalah bioadaptif. Bioadaptif itu antara sel-selnya itu ada semacam obatnya tertentu, sehingga setelah periode beberapa bulan, 3 bulan itu obat itu lepas, sehingga ring itu bisa ada kayak engselnya, sehingga dia bisa ngikuti nggak kaku, nggak rigid, ngikuti kontraksi jantung. Nah, itu yang terbaru, itu bioadaptif atau dinamik itu. Ya, jadi ada semacam engselnya di sini. Nah, kemudian untuk gangguan irama jantung sendiri, kita juga di heartologi cukup lengkap dengan EKG, Holter 24 jam, implantable loop recorder, ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang dengan gangguan irama yang tidak terdeteksi. Nah, kita ada semacam susuk, ya, dimasukkan di bawah kulit untuk mendeteksi. Jadi setelah misalkan dia keluhannya, saya nggak tentu dok, kadang berapa bulan baru tiba-tiba pingsan, tapi saat kemudian bangun lagi. Jadi kita nggak tahu ini apa, pingsannya apa nih. Jadi dipasang itu, setelah berapa bulan dia pingsan lagi, dia kembali, kita ambil rekaman dari susuk tersebut. Jadi dia alat monitoring, tapi kecil, di semacam, ya saya bilang sih kayak susuk, ya, kecil segini, taruh di bawah kulit di sini, ya, kayak jarum. Semacam chip. Nah, setelah kemudian ada keluhan lagi, nanti kita bisa ambil rekamannya. Ini, ya, recorder dia sifatnya. Seperti ini, kecil dia, dipasang di bawah kulit sini. Nah, kemudian ablasi juga kita di Indonesia yang pertama mengenalkan teknologi PFA. Jadi ablasi itu adalah suatu teknik
untuk mematikan impuls elektrik yang berlebihan yang ada di jantung kita. Nah, biasanya itu lebih banyak dengan radiofrekuensi. Nah, teknologi terkini sekarang ada dengan PFA. PFA itu dengan pulse field, jadi dengan gelombang kejut, ya. Yang terutama ini adalah ideal terutama untuk atrial fibrilasi. Jadi kalau dengan radiofrekuensi maka kemungkinan akan merusak jaringan sekitarnya itu cukup tinggi ke esofagus, ya, saluran cerna, ya, kemudian saraf-saraf sekitar itu baik yang radiofrekuensi maupun yang cryoablation. Cryoablation itu dengan suhu dingin. Nah, dengan PFA ini dia lebih terlokalisir hanya di otot-otot jantung saja, sehingga tidak merusak jaringan sekitar. Nah, ini ideal sekali untuk atrial fibrilasi. Namun sekarang kemarin saya baru saja melakukan tindakan ablasi PFA, sebelumnya gagal dilakukan dengan radiofrekuensi, namun bukan di AF, namun untuk ventricle arrhythmia. Ventricle arrhythmia itu, nah itu juga alhamdulillah hasilnya bagus. Tidak berhasil sebelumnya di rumah sakit lain dengan teknologi yang ada. Nah itu saya coba dengan PFO juga hasilnya bagus. Ya, efikasinya meningkat, jadi keberhasilannya meningkat, safety-nya lebih tinggi, keamanannya, ya, karena tidak merusak jaringan sekitarnya. Ya, lama tindakannya juga lebih cepat. Kalau dengan radiofrekuensi lebih lama, ya, kalau ini juga jadi lebih cepat. Oh enggak, durante operasinya. Kalau itunya tetap sehari perawatan. Rata-rata ablasi kita semalam perawatan. Kalau untuk AF karena kita harus CT scan dulu jantungnya, biasanya 2 hari, 2 malam perawatan. Tapi kalau untuk ventricle arrhythmia, nah ini juga untuk ventricle fibrilasi, ya, yang kejang jantung, ya, tiba-tiba jantungnya berhenti, ya, itu bisa pada Brugada, long QT syndrome, short QT syndrome. Nah ini ICD. ICD itu ketika dia jantungnya tiba-tiba kejang, nah seperti ini, maka ICD-nya akan mendeteksi dan kemudian ngasih impuls mengejutkan sehingga jantungnya di reset lagi, kemudian kontraksinya normal lagi. Ya sesaat berhenti tapi kemudian akan kontraksi lagi. Gitu. Ya. Karena kalau diteruskan VF itu bisa menyebabkan terus flat gitu, berhenti nafas jantung. Saya kira itu aja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan diutarakan. Ya, ya silakan dari belakang. Ya, siapa tadi Pak? Dok, terima kasih. Salam kenal, ini dari Sinsin. Ya, Dok mau tanya, kalau sebenarnya untuk tadi pasang ring tadi, misalkan pasang ring ini kan pakai ada kawatnya dulu ya. Nah itu ada pernah kejadian tuh, memang sih bukan di keluarga kita ya, itu sampai dia nggak tahu gara-gara apa di balon, ya, itu sampai pecah, dan akhirnya meninggal. Balonnya yang pecah atau apanya? Ininya pembuluh darahnya. Oh, pembuluh darahnya. Nah itu kejadian tuh, padahal itu di Singapura ya. Nah masalahnya sekarang itu apakah nggak dites dulu itu? Kan banyak kan memang orang-orang yang udah lansia kan, benar-benar 70 tahun lebih waktu itu kemarin kejadian tuh orang-orangnya yang akhirnya meninggalnya gara-gara itu. Ya. Cuman ngap-ngap dikit doang tiba-tiba meninggal. Nah kalau di kita di heartologi kita ada mempunyai beberapa teknologi untuk mensupport efikasi dan safety tadi, berhasilan dan keamanan itu. Biasanya kita melakukannya dengan apa? Dengan IFUS. IFUS itu intravaskular ultrasound. Jadi masukkan ultravaskular ultrasound tadi di pembuluh darahnya, ya, sehingga kita bisa lihat pembuluh darahnya diameternya berapa. Kemudian di situ lesinya ada apa aja? Ada pengapuran misalkan, ada pengapuran di sini, kita bisa lihat di sini ada pengapuran. Nah, ketika ada pengapuran, maka pertama pembuluh darahnya kita tahu, oh diameternya berapa, oh diameter 3, maka kita tidak akan memberikan balon dengan diameter lebih dari 3. Ya, kemudian
oh ada pengapuran nih, susah dengan balon, tetap balon 3.0 dia tetap nggak bisa crack, nggak bisa kebuka. Karena sebelum pasang reng kita harus crack dulu kalau misalkan dia ada pengapurannya. Pengapurannya itu harus dipecah dulu. Iya. Pengapurannya ya, bukan pembuluh darahnya dipecah. Nah, pengapurannya itu mesti dipecah. Nah, nanti kita bisa pakai beberapa teknik. Bisa pakai, ada sekarang kita punya litik. Balon yang ada kayak titik-titik batunya itu untuk mecah juga. Tentu saja tetap di balonnya tetap kita sizingnya pakai 3.0. Nah, kecuali nah memang kalau nggak pakai iFuse maka ada resiko kita sizingnya salah mungkin ya, sehingga harusnya dia pakai cukup. Kemudian ada namanya negative remodeling. Negative remodeling itu nggak bisa kita paksakan juga. Negative remodeling itu artinya pembuluh darahnya itu memang cenderung masuk ke dalam. Nah, itu nggak bisa kita paksakan untuk kemudian dilebarkan. Itu kita ketawanya juga tetap dari iFuse. Yang ketiga kemudian intravaskular ultrasound. Yang berikutnya adalah rotablator. Rotablator itu semacam bor. Itu kalau untuk pengapurannya misalkan 360 derajat pengapurannya. Susah nih dengan litik apa juga nggak bisa pecah. Nah, itu kita bor. Itu bor khusus yang matanya dari intan itu untuk ini. Memang dengan rotablator itu bisa meningkatkan risiko terjadinya sobekan. Nah, sobekan sampai bisa perforasi pecah gitu ya. Namun biasanya itu sih bisa ditangani dengan teknik dipasang stent graft. Setahu saya itu biasanya bisa dipasang stent graft sehingga nggak terjadi perdarahan yang masif sampai menyebabkan pasien meninggal. Ya saya nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi tetap aja ya memang setiap tindakan medis ada potensi komplikasi yang kadang-kadang tidak bisa, walaupun segala antisipasi sudah kita siapkan, antisipasi sudah kita upayakan, namun tidak berhasil menyelamatkan pasien tersebut. Sejauh ini sih kalau kita antisipasi dengan beberapa modalitas yang ada, yang kita punya sih, insya Allah bisa diatasi ya, sehingga tidak sampai menyebabkan sampai kematian pasien. Berarti sebenarnya kalau untuk uji pembuluh darahnya sebenarnya layak enggaknya nggak ada dong ya? Layak Dari iFuse itu tadi. Nah, kalau tadi sepertinya kalau infus tadi kan kalau udah ada keraknya dulu yang dibenerin. Tapi kalau dari iFuse itu awal, melihat pembuluh darahnya. iFuse itu kamera. ya. Tapi kan nggak tahu kekuatannya dia tuh sampai apa ujinya gitu. Ada nggak? Karena itu tetap resikonya. Ya nggak ada. Paling kita lihat diameternya berapa. Diameternya 3 ya kita nggak akan lebih dari 3. Kan di situ kita lihat ada diameter. Dari situ kita bisa ngukur diameternya. Oh bukan, artinya gini dok, kan artinya kayak mirip selang lah ya. Selang itu kalau udah lama mungkin bertahun-tahun sama puluhan tahun, mungkin ada yang bagian nipis apa itu susah dideteksi ya. Kekuatan Itu tadi saya bilang negative remodeling itu bisa kelihatan juga dari situ. Dari iFuse. Iya. Artinya sebelum tindakan ada praknya ya dok ya? Sebelum di balon kita iFuse dulu dilihat. Layak nggak Iya, atau gimana iya. harus perlakuannya ya. Iya. Langsung balon. Iya. Iya benar maksudnya itu. Sebenarnya tindakan kayak gitu, tindakan yang segera. Atau Ada yang elektif, ada yang sito, ada yang elektif, ada yang sito. Kalau serangan jantung, sito harus segera saat itu juga, saat serangan ya. Tiba-tiba tersumbat itu harus saat itu juga, malam itu juga. Door to balon dari kita mentargetkan di bawah 90 menit dari pasien datang, di bawah 90 menit harus pembuluh darahnya terbuka karena kita berpacu dengan otot jantung yang tiba-tiba mengalami sumbatan serangan. Tapi kalau yang elektif itu artinya terencana karena misalkan sumbatan yang lama, yang sifatnya pelan-pelan timbulnya ya. Nah itu ya bisa direncanakan. terkait dengan itu, artinya kan nggak ada diskusi dengan keluarga kan, karena bukan Oh ada dong pada saat di UGD kan di UGD kalau sito kan pasien masuk serangan jantung, oh Pak Ibu ini pasiennya serangan jantung, ini harus dilakukan tindakan pemasangan rem gitu. Nah kalau iFuse juga kita infokan sejak awal karena kan menyangkut biaya juga gitu ya, itu diinfokan sejak awal.
Ini kita pakai, kecuali kalau yang primary PCI yang serangan jantung, karena untuk kita menekan biaya, kadang ada beberapa rumah sakit kita nggak pakai iFuse, dan juga karena kita ingin cepat. Ya itu dan itu dan bedanya kalau tadi serangan jantung yang tadi video ini kan sumbatannya bukan sumbatan yang keras karena pengapuran. Sumbatannya itu karena trombus, pengentalan darah, itu lunak dia, di balon aja kemudian langsung terbuka, terus langsung kita pasang stent. Itu pakai iFuse kita lihat. Iya. Coba terlalu gede, kita coba yang lebih kecil. Kan nggak seperti itu kan, Dok? Jadi gini, pengukuran balon bisa kalau nggak pakai iFuse maka kita bisa ngukur dari sini. Bisa pasien operator pertimbangan operator ya, bisa juga sebenarnya dari ini kan fluoroskopi diukur namanya QCA, quantitative coronary analysis. Nah itu juga bisa nanti ada caranya lah, tekniknya untuk mengukur secara ini, walaupun yang paling ideal tentu saja iFuse, karena dengan iFuse kita lihat langsung secara real gitu. Itu jadi kalau nggak pakai iFuse dokter bisa pakai QCA, jadi pakai mesin fluoroskopinya. Dok, on the spot pada saat tindakan. Nah kemudian nanti dia akan memakai balonnya, tentu saja disesuaikan itu, demikian juga stand-nya. Nah, untuk meningkatkan ketelitian, nah itu dengan iFuse. Gitu. Dok mau nanya, udah selesai. Oke. Ya. Ya, kan kita kan insurance ya. Artinya kalau self insurance kan mungkin lebih fleksibel kan. Ini kan kaitannya dengan pembiayaannya nanti kan. Yeah. Kalau ya sebenarnya kan kalau yang tadi terencana itu kan kita bisa pre-admission, Dok. Tapi kalau yang situ itu kan sebenarnya bisa jadi kan biayanya kan nanti di akhir kan baru keluar kayak gitu. Maksud saya kalau yang direncanakan kan udah tahu kan tindakannya bakal seperti ini. Kalau yang situ itu kan sebenarnya lebih fleksibel ya, karena itunya kan di belakangan kan, penjaminan kan di akhir. Nah berarti kalau situ harus ada kondisinya kan, emergency kayak gitu kan. Ya, artinya itu bisa situasional juga ya tindakannya. Iya. Gini Dok, maaf aku ini jembatan itu, maksudnya kan saya emergency Dok, kan itu kan butuh approval apa tindakan, bisa nggak paralel gitu maksudnya ya? Nah itu maksudnya kan. Bisa paralel nggak gitu? Paralel di ACC nama pasien. Iya, sama bisa ya. Kalau kita sih yakin insya Allah di-proof, Dok, asal dia nggak ada substandar atau apa sih pasti. BPJS saya bisa. Elektif juga iFuse selama ini di hematologi iFuse di-approve kok. Di-proof ya. Jadi Kalau yang itu kan situ lebih enak karena ada pre-admission kan, Dok. iya. Tapi kalau yang situ itu kan Kalau kayak di kita ya itu karena iFuse kita punya sendiri. Beberapa rumah sakit itu kan mereka nggak punya iFuse. Kalau tindakan iFuse mereka mesti sewa. Nah sehingga dia harus kalau elektif aja. Kalau yang situ mereka mungkin nggak punya. Nah kalau kita mau elektif ada. Jadi tinggal anytime kita bisa pakai gitu. Jadi di kita mau nggak terlalu ngaruh mau iFuse, mau situ mau elektif ya iFuse kita pakai. Kalau kita butuh kita pasti pakai gitu. Dasarnya standar polis aja sih Pak, yang saya paling gampang gitu. Yang penting masa tunggu. Iya. Ya. Dok mau nanya, kalau sebenarnya benar ya ada metode tuh cuman kalau penyumbatan itu nggak boleh lebih dari 3, kalau 2 ya kalau bisa ya. Apanya? Misalkan kalau pasang ring.
Iya sebenarnya katanya sekarang ini nggak bagus kalau lebih dari 2. Jadi kita lihat lokasinya ya. Lokasinya di mana, kanan kiri. Jadi nanti kita lihat anatominya ya. Kalau ini masih butuh 3 ring ya. Terus ini 3 pembuluh darahnya udah diffuse, penyempitannya panjang. Wah, ini nggak ideal untuk. Jadi kita nanti Tergantung situasi. ya tergantung anatominya gitu ya. Ini spotting aja kecil, pendek aja, ini masih ideal pasang ring ya. Dan kemudian kita di artologi ada heart meeting ya. Heart meeting itu kondisi-kondisi yang misalkan kayak abu-abu, kita akan diskusiin semua dengan tim. Ini mau CABG, bypass atau mau pasang stent nih. Nanti dari sisi bedah gimana? Ini pasiennya usianya sekian, kondisi ginjalnya kayak gini. Banyak Wah ini faktor mungkin, ini terlalu risiko tinggi nih kalau dioperasi bedah. Aja, ya udah pasang ring. Itu juga pertimbangan gitu. Ini masih muda, terlalu banyak kalau pasang ring. Mungkin untuk jangka panjangnya bypass lebih bagus. Risiko operasinya masih rendah, ya mungkin bypass. Itu kita akan lakukan di heart meeting gitu. Ya silakan Bu. Ya, silakan. Dok, saya mau nanya dok, gimana cara menganalisa kena hipertensi ya? Misalnya kasusnya kalau pas ke dokter atau kemana, ke rumah sakit lah, di tensi suka naik dok, terus deg-degan gitu dok. Harus dites apa dok? Oke, jadi itu ada namanya white. Ada white coat hypertension. Jadi hipertensi ketika dia menghadapi orang jas putih, gitu. Jadi memang ada itu. Nah, pada kondisi-kondisi yang itu ada namanya ABPM. ABPM itu ambulatory blood pressure monitoring. Jadi kita pasang alat monitor yang dibawa pulang dan dia akan mengukur tensinya selama 24 jam di rumah. Jadi untuk yang RDN itu juga sebelum dilakukan RDN biasanya saya akan melakukan ABPM juga untuk nilai benar-benar tensinya di rumah itu berapa sih. Dan setelah RDN kita juga akan evaluasi juga ABPM-nya itu tensinya di rumah itu berapa. Di situ kita akan tahu tekanan darahnya di pagi, siang, malam, saat tidur pun kita akan tahu. Gitu. Jadi ya sama-sama dengan Holter itu tadi. Nah itu ABPM bisa dilakukan. Gitu. Nggak masalah. Tetap kita juga bisa lakukan evaluasi home blood pressure. Artinya gini. Jadi kalau yang tensi di rumah sakit kita sebutnya office blood pressure. Jadi home blood pressure itu artinya kita mengacu. Jadi kita percayakan pasien tersebut untuk mengukur tekanan darahnya sendiri di rumah. Ya biasanya saya anjurkan pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur. Lihat tensinya berapa. Nah, kemudian dia suruh membuat laporannya. Ini pas kontrol tunjukkan ke saya. Nah, kemudian beberapa, terutama orang tua ya, kemudian saat di rumah sakit dia panik, tensinya naik. Gitu. Nah, itu bisa juga dengan home blood pressure. Jadi ya bisa ABPM, bisa home blood pressure. Ya silakan Pak, dari tadi. Ya. Ya dok, sorry mau nanya. Karena kan ada beberapa teman saya itu dia hipertensi, terus dia bisa lepas obat gitu. Kenapa bisa begitu ya? Nah itu yang saya lihat ada beberapa pasien saya itu dia kemudian ketat dietnya dan juga ketat olahraga sampai penurunan badannya. Jadi ada beberapa pasien, saya dulu di SOS ya, jadi orang dari Kolombia, dia tensinya, tekanan darahnya, berat badannya dari 140 dia bisa turunkan jadi sekitar 9, kan memang dia tinggi gede ya, jadi ya terus jadi sekitar 90-an dan tensinya bisa lebih terkontrol. Bisa.
Enggaknya tergantung ya, dia hipertensinya ringan atau berat gitu. Sama mau nanya dua sedikit dok. Pertama ini kalau kita mau cek penyumbatan treadmill itu bisa nggak? Itu satu. Saya udah pernah treadmill sih dan itu dia bilang nggak ada. Maksud saya dengan treadmill aja bisa nggak? Itu satu. Terus yang kedua untuk olahraga nge-gym itu bisa nggak, kan infonya nggak boleh angkat beban yang terlalu. Untuk Bagaimana apa nih? Bisa untuk apa? Tensi orang yang darah tinggi lah intinya gitu. Gitu aja sih. Treadmill itu bisa untuk mendeteksi penyempitan penyakit jantung koroner yang sudah berat gitu. Tapi yang ringan mungkin harus dibantu dengan CT scan. Jadi tapi penyempitannya udah berat 80 ke atas biasanya kelihatan dari treadmillnya. Treadmill itu sensitivitas dan spesifitasnya itu 65%. Kemungkinan dia false masih bisa 35%. Ya. Kemudian lebih tinggi lagi adalah dengan CTCA, dengan CT scan. Ya. CT scan itu 88-89%. Ya. Kemudian yang paling tinggi tentu saja dengan kateterisasi ini. Ya, ini adalah gold standarnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi olahraga orang hipertensi. Ya, tadi berenang, sepeda. Dikombinasi dengan weight training boleh gitu. Thank you dok. Ya bisa. Ya silakan. Pagi dok. Ya, sorry dok, saya izin nanya. Untuk saya dan beberapa teman-teman saya juga yang notabene range umur di 36 sampai 40 kurang lebih. Nah, Papa cuma dua kok. Dok, kebetulan di beberapa komunitas dalam komunitas kita itu orangnya pada demen olahraga semua. Sebagian besar mungkin badminton ya. Dan sebagian besar kita suka pantau pakai smartwatch untuk heart rate apa segala macam. Karena kan kita udah mulai aware sama hal-hal itu kan. Beberapa yang kita dapat info ya heart rate dijaga di bawah 180 mungkin di umur-umur segini. Nah, yang saya mau tahu lebih jauh adalah recovery-nya dok, karena saya nggak dapat banyak informasi tentang recovery dari heart rate itu. Jadi pada saat kita main, peak kita nyentuh 175, 180, 175, 180 pada saat intens. Terus begitu ketemu istirahat dalam waktu kurang dari 5 menit lah dia udah recover ke 130, 120. Nah, cuman keganjel di situ terus sampai mungkin setelah kita benar-benar kelar dari badminton baru mungkin sampai di bawah 100 baru balik ke normal lagi sekitar mungkin 70-80-an. Nah, pertanyaan saya dari situ dok, sebenarnya kalau kita berpacu dari situ, acuannya dari situ, sebenarnya recovery yang diperluin tuh yang seperti apa sih dok? Yang dalam tanda kutip dianggap normal. Seberapa cepat dia balik ke itu atau ada indikasi apa segala macam, kurang lebihnya seperti itu. Itu satu dok. Kedua hubungannya dari pertanyaan itu dok, saya punya satu teman juga di badminton juga. Waktu itu dia main badminton, kebetulan dia nggak pakai smartwatch, jadi nggak kepantau. Dia sampai faint, sampai puyeng, sampai pusing, sampai ya dalam tanda kutip bisa dibilang muka udah pucat lah, ya kan. Sampai akhirnya sama teman-teman diarahin untuk konsul ke spesialis jantung. Sama dokter spesialis jantungnya diajak buat tes treadmill. Di tes treadmillnya karena kita orang awam ya dok ya, kami orang awam, kita nggak ngerti lah bacaannya. Cuman di ujungnya doang kita lihat dari hasil reportnya, statusnya, stop reasonnya di 13 menit, 12-13 menit, statusnya fatigue. Tapi kalau kita tanya sama dokternya, dok, Hasilnya normal, negatif. Begitu kita tanya, dok ini fatigue maksudnya apa? Padahal gue masih kuat loh kalau lu ajak treadmill lagi. Enggak, ini buat stopin exercise-nya aja. Tapi kalau saya baca dari kamu semua, kamu nggak ada penyakit apa-apa, kamu normal. Nah, akhirnya dinaikin diagnosa palpitasi dan dalam tanda kutip begitu dia mau berurusan sama asuransi, ya itu jadi noda di asuransi karena dianggap sudah pernah ke
dokter jantung, sudah pernah sampai cek treadmill, walaupun dengan hasil seperti itu di mata asuransi seolah-olah jelek karena dia sudah pernah konsul dengan dokter jantung. Nah, menurut dokter, pandangan dokter gimana deh dok kalau dari info yang sesingkat itu aja? Jadi yang pertama tentang recovery. Recovery itu banyak banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Ya tadi makanya tadi diantaranya waktu olahraga itu ya, kemudian kondisi dia minumnya ya, kurang minum. Nah itu akan membuat recovery-nya menjadi lebih lambat. Ya, terus faktor dia kecapean seharian, terus kemudian olahraganya malam, ya itu setelah seharian kerja itu juga menyebabkan simpatisnya tuh udah tinggi, kemudian di olahraga maka recovery-nya akan lebih sulit tercapai. Nah ya idealnya sih recovery itu sekitar 10-15 menit itu harusnya udah di bawah 100. Iya harus sudah. Tapi tadi faktor apa yang ada pada dia? Ada masalah dengan elektrolit, kurang cairan, ya, kemudian kurang istirahat itu akan menyebabkan atau banyak ngopi sebelumnya, ya, kafeinnya tinggi sehingga simpatisnya. Nah itu atau ya jadi sebelum padel itu kan banyak sambil padel ini kan jadi kayak sosial sport kayak golf kan, dimana orang-orang bisa sambil minum-minum, sambil ngobrol, ngopi, terus habis itu main pedal gitu kan. Pedal kan jadi sekarang mulai jadi itu juga mempengaruhi untuk recovery dari heart rate itu tadi. Itu yang pertanyaan pertama. Ya, tapi idealnya harusnya 10-15 menit itu udah turun di bawah 100. Nah, kemudian yang kedua mengenai tadi jadi gini, harusnya sih memang treadmill test itu sampai maksimal kemampuan dia. Idealnya bisa sampai 100% dari maksimum heart rate. 100% dari maksimum heart rate. Maksimum heart rate itu 220 dikurangi usia. Itu maksimum heart rate. Itu 100%-nya. Nah, beberapa dokter mungkin menghentikan sebelum dari maksimum heart rate kalau kondisinya pasiennya capek. Maka dia tulis sebagai fatigue. Nah, saya nggak tahu kenapa dia belum merasa capek di stop, saya nggak tahu. Tapi dia bilang normal, ya harusnya dia akan sebut di konklusinya bahwa dia normal result dari hasil treadmill. Kalau normal result ya harusnya nggak ada isu apa-apa ya. Artinya ya dia normal, nggak ada penyakit jantung. Mungkin dia kecapean waktu olahraga itu penyebab dari waktu dia. Nah, lain lagi kalau misalkan dia ada keluhan berdebar, yang disebut palpitasi itu berdebar. Nah, kalau dia ada keluhan berdebar ya dia harus, ya mungkin saran saya di follow up ke dokter jantung yang lebih subspesialisnya ke aritmia ya. Mungkin nanti kita bisa evaluasi dengan pemeriksaan yang mendetail ke arah aritmianya ya, palpitasinya apa ya. Ada beberapa modalitas yang bisa ya, bisa sampai dengan sebutkan implantable loop recorder yang kayak itu. Kalau memang dengan holter kita ada yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, 2 minggu ya, itu bisa ya. Yang lebih dari 1 hari biasanya dia modelnya strip aja, jadi bisa dipakai mandi, nggak usah khawatir. Kalau yang 1 hari kan banyak kabelnya, dia nggak bisa mandi, jadi nggak usah khawatir. Kalau yang 3 hari, 2 minggu dia bisa mandi segala macam aktivitas seperti biasa gitu. Makasih banyak dok. Ya. Dok, mau bertanya dok. Tadi yang ring tadi itu kan berarti pas balonnya membesar, dia itu ngedorong jaringannya, berarti kayak ketarik gitu. Berarti jadi memperlemah pembuluh darahnya juga dong. Enggak. Seiring dia membesar. Enggak juga. Jadi walaupun ketarik kan, berarti dia ngedorong sumbatan itu keluar ya, sehingga volumennya tetap besar. Berarti gak akan masalah ke jaringannya, jaringan ototnya. Ya udah. Terima kasih dok. Karena space di sekitar situ jaringannya jaringan lunak, jadi nggak ada masalah untuk itu. Jadi nggak ada cons, jadi kayak aktivitasnya nggak ada. Baik, terima kasih dok. Luar biasa nih calon dokter ya.
terakhir. Oh ya silakan Pak Juli. Dok, terima kasih ya penjelasannya. Saya salah satu memang yang ini penyakit jantung koroner dan saya pasien dari hematologi. Dipaksa Pak Indra. Aku cuma simpel aja sih sebenarnya dok. Apa yang saya pasang ring 1. Di sini juga ada banyak yang ada beberapa yang pasang ring sebenarnya. Saran dari dokter sebenarnya buat kita-kita itu supaya usia-usia 40 ke atas itu apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi harus pasang ring. Soalnya kalau sebagian kata orang kan jantung itu karena rokok, alkohol. Saya tidak peminum alkohol, tidak merokok, tidak begadang, tapi tetap kena kolesterol. Nah itu. Nah mungkin saran dokter. Saran dokter buat kita sih sebenarnya. Padahal saya nggak meminum itu semuanya gitu loh. Jadi kita nggak bisa cuma oh udahlah cuma satu ini aja. Pasien saya dia pelari maraton. Dia maraton di Berlin, di Tokyo, dia ini. Tapi kolesterolnya dia pikir saya sudah badannya bagus, slim, perutnya ini. Tapi kolesterolnya dia abaikan. Ya kena juga, ini pasang ring. Terus yang satu lagi maraton juga dia serangan sempat ya. Jadi memang nggak bisa. Jadi semua itu. Jadi darah tinggi, kolesterol, diabetes, gula ya. Setelah mungkin saya akan ini kan ada slide lain sih. Ternyata korek-korek banyak pasiennya. Pas ada yang masuk ada yang keluar. Bisa aja. Iya. Olahraga mah. Tapi termasuk komisi ya. Ada lagi. Kayak rekening ya. Abi udah olahraga belum? Harus ngerokok. Itu tadi olahraga. Jadi penyakit jantung koroner itu disebabkan adanya disfungsi endotel. Endotel itu mengalami penurunan fungsi sehingga mudah disisipi kolesterol masuk dan ini disfungsi endotel ini sejak dekade kedua dari kehidupan kita sebenarnya itu bisa terjadi. Berarti umur belasan tahun. Sehingga kalau kita belasan tahun sudah obes, gemuk, ya, udah merokok, banyak di antara kita kan waktu SMP udah mulai ngerokok kan, ya, kemudian gaya makannya, ya, kemudian ditambah lagi ketika umur 30, 40 itu mulai ada kolesterol, nah itu maka kemudian ini akan terbentuklah sampai dekade kelima umur 40-an mulai bisa plaque rupture itu serangan jantung. Unstable plaque ini. Nah, faktor risikonya itu kan tadi disfungsi endotel ini nih. Penyebab disfungsi endotel itu kadar gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, kadar kolesterol darah yang tinggi, radikal bebas dari gaya hidup kurang gerak, rokok, kegemukan. Usia itu harusnya sih usia 55 ke atas baru mulai terjadi disfungsi endotel. Kemudian mulai menyebabkan disfungsi endotel itu menjadi cepat. Genetik ya, jenis kelamin pria memang lebih berisiko daripada wanita ya. Namun ketika wanita udah menopause sama aja. Dan atau wanita itu punya faktor-faktor risiko yang di atasnya ya sama aja ya. Jadi kita harus kontrol ini semua. Sejak awal muda. Kalau enggak ya ini. Saya kira itu aja. Ya, makasih dok. Ini kolesterolnya tinggi. Erika ya. Kolesterol tinggi ya. Pagi dok, saya mau nanya kalau darahnya rendah dok. Kalau tadi kan dari tadi darah tinggi, darahnya rendah tapi kolesterolnya tinggi. Padahal makannya kayak saya nih dok, kolesterolnya nggak pernah di bawah 200, selalu di atas 200. Nah kemarin terakhir malah 300, tinggi banget. Tapi darah saya rendah dok. Itu ada peluang kena jantung gak ya dok ya? Saya takut. Sama aja. Walaupun tensinya rendah, kolesterolnya tinggi sama aja. Dan
kolesterol itu genetik, bukan karena makanan yang Anda makan. Bukan karena saya makan jeroan atau apa saja, daging aja enggak. Jadi even nasi pun dia rubah menjadi, jadi itu disfungsi dari liver kita di mana menyimpan makanan yang ada disimpan dalam bentuk LDL. Apapun dia rubah jadi LDL. Jadi ibaratnya pabrik, ada 3 macam pabrik, semua sama-sama nyerap karet. Yang satu menghasilkan mainan anak, yang satu bikin kondom, yang satu bikin karet gelang. Nah, yang liver banyak menghasilkan LDL itu. Jadi bisa kena jantung juga ya dok Sama-sama ya? makannya nasi, nggak makan jeroan, tapi dia. Nah, terus bagaimana menurunkannya? Ya olahraga. Olahraga akan membongkar itu. Tapi seringkali nggak bisa cukup dengan olahraga aja. Memang harus dibantu dengan obat. Obat itu akan membantu mencegah pembentukan LDL tadi. Soalnya saya juga rajin olahraga dok, makanya saya bingung Berarti makannya kalau itu nggak makan berarti mau daging. nggak mau memang harus minum obat. Iya, minum obat sih dok Oke. ini. Ya, saya kira itu aja. Oke, makasih ya dok. Yo. Oh, satu lagi. Satu lagi dong, Laris. Oh. Ini dulu. Siapa? Silakan Mbak Amel. Oh, ya. Dok, terima kasih. Mau bertanya, apa pendapat dokter tentang metode CABG yang sekarang ada dengan mix CABG? Ya. Bagaimana pendekatan sebenarnya, standarisasi efikasinya seperti apa? Terus tata laksana itu sebenarnya sudah sesuai belum sih dengan yang dilakukan? Thank you. Ya, jadi mix itu adalah inovasi dari bidang surgeon ya untuk meminimalkan risiko operasinya ya, dengan daripada harus membelah di tengah ya, dengan mix itu jadi dia buka sayatan kecil namun seringkali butuh mungkin 2-3 sayatan untuk langsung, jadi misalkan di sini dia bisa langsung menjangkau syaratnya tentu saja mix itu untuk pasien-pasien CABG jantungnya tetap harus berdenyut ya, sehingga meminimalkan operasi jantung dengan on pump dengan pompa jantung. Namun mix juga bisa dikerjakan pada penggantian katup, yaitu tetap dikombinasi dengan on pump juga, karena kita harus menghentikan jantungnya untuk karena kan kalau enggak nanti darahnya mencerat semua ya. Jadi yaitu nanti on pumpnya nanti biasanya dengan kanulasinya dari pembuluh darah di kaki. Nah, itu adalah inovasi dan hasilnya kalau dilakukan oleh surgeon yang certified, ya, maka hasilnya sama baiknya dengan risiko dan kita juga sudah mulai mengembangkan di heartologi dengan risiko yang lebih rendah dan lama perawatan lebih cepat. Dokter Dudi Hanafi, itu kita kembangkan itu juga di heartologi. Itu selama dilakukan oleh surgeonnya yang memang sudah berpengalaman, akan bypass udah ribuan, maka hasilnya bagus gitu. Dan kalau di heartologi Dokter Dudi memang dia expertnya di bidang mix. Dokter Dudi dan Dokter Widya. Ya, Dokter Widya juga dia robotik dan juga mix ini yang kita lakukan juga di heartologi. Thank you dok. Ya, oke, teman-teman, waktunya sudah cukup ya. Boleh plus buat dokter sekali lagi. Terima kasih dokter Faris atas waktunya. Ya, kita foto dulu ya, foto bersama dokter ya. Pak Dek, boleh dibantu Pak Dek? Dokternya oke. Ya, ada cindera mata dari Incompany ya, Pak Dokter, boleh maju sekalian. Kita foto dulu. Silakan. Oh ya.
Mau dipanggil dengan tim yang lain juga ya? Oke, sebentar ini dengan tim yang lain yang lagi dipanggil, tim dokter yang lain yang ada di luar. Ya, foto bareng dulu ya. Ya, ini timnya udah datang Pak Indra. Oke, silakan bergabung Mas. Ayo Mas, bergabung Mas. Ayo Mbak, silakan Mbak. Ya. Oke, terima kasih buat Dr. Marita Salama Danti atas kehadirannya di company. Oke, teman-teman, ada pengumuman sebentar ya, teman-teman ya. Boleh duduk dulu ya. Oke. Pak Ade, boleh duduk dulu teman-teman sebentar. Ya, teman-teman ini ada pengumuman untuk nonton semifinal ya. Semifinal Prancis melawan Spanyol, teman-teman ya. Jam 2 pagi di Essence. Ya, jadi teman-teman yang bisa hadir kita nonton bareng, nobar bareng bersama. Oke? Kemudian tersedia makan siang dari Hematologi Hospital. Kita ucapkan apa? Oke, terima kasih semuanya. Selamat makan siang. Boleh tidy up gelas-gelas yang digunakan